Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 28 September 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya hati dan pikiran kami terbuka dan menerima agar ini mengubahkan hidup kami. Tolong kami dengan roh-Mu ya Yesus, dan sertai kami sepanjang berbakti ini dari awal hingga akhirnya. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Valentina Silalahi. Silahkan, Saudara Velin. Renungan pagi 28 September. Memperkenalkan Yesus kepada sesama. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Yohanes 1 ayat 45. Dengan panggilan terhadap Yohanes, Andreas, Simon, Filipus, dan Nathanael, mulailah dasar pembangunan gereja Kristen. Yohanes menuntun 2 di antara murid-muridnya kepada Kristus. Kemudian, seorang di antara kedua orang itu, yakni Andreas, menemui saudaranya lalu memanggil dia kepada Juru Selamat. Filipus kemudian dipanggil dan ia pergi mencari Nathanael. Contoh-contoh ini haruslah mengajarkan kepada kita pentingnya usaha pribadi, menyampaikan seruan yang langsung kepada kaum kerabat, sahabat-sahabat, serta tetangga-tetangga kita. Ada orang yang selama hidupnya telah mengaku mengenal Kristus, namun tidak pernah mengadakan usaha pribadi untuk membawa satu jiwa pun kepada Juru Selamat. Mereka menyerahkan saja pekerjaan itu seluruhnya kepada pendeta. Mungkin pendeta itu mempunyai kecakapan untuk jabatannya, tetapi ia tidak dapat melakukan apa yang telah ditinggalkan Allah untuk dilakukan oleh anggota-anggota jemaat. Banyak orang yang memerlukan pelayanan orang Kristen yang berbelas kasihan. Banyak orang yang telah terjerumus ke dalam jurang kemusnahan, sedang sebenarnya dapat diselamatkan sekiranya tetangga-tetangga mereka, pria dan wanita biasa, telah mengadakan usaha pribadi bagi mereka. Banyak yang menanti untuk dihubungi secara pribadi. Justru di dalam keluarga, lingkungan tetangga, kota tempat kita tinggal, ada pekerjaan bagi kita untuk dilakukan sebagai pengabar Injil bagi Kristus. Jika kita orang Kristen, pekerjaan ini akan merupakan kegemaran kita. Segera setelah orang bertobat, lahirlah di dalam dia satu kerinduan hendak menyiarkan kepada orang lain pula betapa indahnya sahabat yang telah didapatnya di dalam Yesus. Kebenaran yang menyelamatkan dan mensucikan tidak dapat dikurung di dalam hatinya. Semua orang yang menyerahkan diri kepada Allah akan menjadi saluran terang. Allah menjadikan mereka alat-alatnya untuk menyampaikan kepada orang lain segala kelimpahan rahmat-Nya. Janjinya ialah, "Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat." Yehezkiel 34 ayat 26. Filipus berkata kepada Nathanael, "Mari dan lihatlah." Ia tidak meminta kepadanya agar menerima kesaksian orang lain, melainkan agar ia sendiri datang melihat Kristus. Sekarang karena Yesus sudah naik ke surga, maka murid-muridnya lah yang menjadi wakil-wakilnya di antara manusia, dan salah satu alat yang paling baik untuk menarik jiwa-jiwa kepadanya ialah dengan meniru teladan tabiatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengaruh kita atas orang lain tidak begitu banyak bergantung pada apa yang kita katakan seperti keadaan kehidupan kita. Orang boleh melawan serta menentang segala keterangan kita yang tepat. Mereka boleh menolak segala seruan kita, tetapi hidup kasih yang tidak mementingkan diri adalah dalil yang tidak dapat dibantah. Hidup sesuai dengan pengakuan,
yang ditandai dengan kelemah lembutan Kristus adalah kuasa di dunia ini. Alfa Omega Jilid 5 halaman 138-140. Terima kasih atas penata layanan Saudari Velin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ada satu nasihat yang baik bagi kita dalam memperkenalkan Yesus kepada sesama. Mari kita baca kembali dari Pulang ke Rumah halaman 289 paragraf 4 yang berkata, Filipus berkata kepada Natanael, "Mari dan lihatlah." Ia tidak meminta kepadanya agar menerima kesaksian orang lain, melainkan agar ia sendiri datang melihat Kristus. Ellen G. White jelaskan dalam Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 137 paragraf 5. Filipus tidak mengadakan perdebatan. Ia berkata, "Mari dan lihatlah." Ini teladan penting bagi kita. Gantinya berdebat, kita arahkan pandangan sesama kita, keluarga kita kepada Yesus. Natanael sebenarnya sudah melihat Yesus sebelumnya, yaitu pada waktu Yesus dibaptiskan oleh Yohanes. Selected Messages buku pertama, halaman 414, paragraf 1, berkata, Natanael mendengar Yohanes sebagaimana dia menunjuk pada Juru Selamat dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat 29. Natanael memandang Yesus, tetapi dia kecewa dengan penampilan penebus dunia. Jadi, sebelum Filipus memanggil Natanael untuk datang dan lihat Yesus, Natanael sudah lihat Yesus lebih dahulu. Namun pada waktu dia melihat penampilan Yesus, dia kecewa. Tetapi, ada sesuatu yang terjadi sejak dia lihat pertama kali dan sewaktu Filipus ajak untuk datang dan lihat. Selected Messages buku pertama masih halaman 414 paragraf 1 melanjutkan. Tetapi dia tidak membentuk pendapatnya dengan pasti seperti apa karakter Yesus itu. Dia berlutut di bawah pohon ara, bertanya kepada Allah apakah memang orang ini adalah Mesias. Inilah yang terjadi. Natanael berdoa kepada Allah sebab dia tidak bergantung kepada pendapatnya sendiri. Itulah sebabnya kemudian waktu diajak Filipus, dia ikut. Dalam buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 138, paragraf 2, Ellen G. White menyatakan, sekiranya Natanael telah percaya kepada bimbingan rabi-rabi, pasti ia tidak akan pernah mendapat Yesus. Oleh melihat dan menilai bagi diri sendirilah, maka ia menjadi seorang murid. Natanael tidak bergantung kepada pendapat diri dan manusia, tetapi berdoa dan saat dipanggil, dia ikut. Inilah yang menjadikan dia murid. Nah, Yesus sudah kembali ke surga. Bagaimana kita dapat tunjukkan Yesus kepada sesama? Bagaimana kita dapat mengajak sesama? Mari dan lihatlah. Kerinduan Segala Zaman buku 2 halaman 321 paragraf 1 menyatakan, hidup Kristus di dalam kamu menghasilkan buah-buah yang sama seperti yang di dalam Dia. Oleh hidup dalam Kristus, berpaut pada Kristus, dipelihara oleh Kristus, mengambil makanan dari Kristus, kamu berbuah sama dengan Kristus. Inilah cara kita menyatakan Kristus kepada dunia. Hidup Kristus di dalam hidup kita, maka buah-buah yang kita hasilkan adalah buah-buah yang Kristus kerjakan. Sebab kita mengambil makan dan menerima hidup dari Kristus. Bagaimana caranya menerima hidup Kristus dalam hidup kita? Melalui kehadiran Roh-Nya, karena Roh itu sama dengan hidup. Review and Herald, April 5, 1906, paragraf 12, Ellen G. White menjelaskan, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Di sini, Kristus bukan mengacu kepada doktrinnya, tetapi kepada pribadinya, karakter keilahiannya. Ellen G. White mengutip Yohanes 6 ayat 63, dan inilah dasar bahwa roh itu sama dengan hidup, sebab sumbernya satu. Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup, karenanya roh dan hidup adalah sama. Dan ini bukan tentang doktrin,
tetapi pribadi Yesus dan karakter Yesus. Inilah pentingnya kita memiliki hidup Yesus atau roh Yesus, agar karakter Yesus jadi bagian kita. Orang melihat Yesus di dalam hidup kita. Inilah jalan untuk kita ajak keluarga kita, sesama kita, untuk mari dan lihat Yesus, yaitu lihat dalam kehidupan kita. Sebab orang bisa saja menolak pekabaran kita. Orang bisa saja memperdebatkan apa yang kita katakan. Tetapi tidak ada yang bisa mempermasalahkan karakter Yesus yang hidup dalam diri kita. Karenanya, melalui pengalaman Filipus dan Nathanael ini, Nyonya White menasihatkan dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 428, paragraf 2, yang berkata, salah satu cara yang paling efektif di mana terang dapat dikomunikasikan adalah dengan upaya pribadi dan sendiri. Di lingkungan rumah, di perapian tetangga Anda, di samping tempat tidur orang sakit, dengan cara yang tenang Anda dapat membaca kitab suci dan mengucapkan sepatah kata untuk Yesus dan kebenaran. Dengan demikian, Anda dapat menabur benih yang berharga yang akan tumbuh dan menghasilkan buah. Kiranya ini menjadi motivasi bagi kita untuk mengabarkan Yesus kepada sesama dan terlebih dahulu kepada keluarga kita. Dan bagi mereka yang masih bergumul, Roh Nubuat menasihatkan dalam Selected Messages buku pertama, halaman 415, paragraf 1. Bukankah baik bagi kita untuk pergi ke bawah pohon ara untuk memohon kepada Allah tentang apakah kebenaran itu? Bukankah mata Allah akan tertuju pada kita seperti pada Nathanael? Inilah bagian mereka yang masih bergumul. Saat bergumul, Nathanael bukan pergi ke para rabi, bukan pergi kepada manusia lagi, tetapi datang kepada Allah dan berdoa agar dituntun kepada kebenaran. Inilah teladan bagi yang masih bergumul untuk mencari apakah kebenaran itu. Ambil waktu untuk berdoa dan bermohonlah kepada Bapa, maka Dia akan tunjukkan. Bagi Nathanael, datang Filipus. Dan siapakah bagi saudara? Jangan kaget jika yang datang dan ajak adalah saudaramu sendiri. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang sangat baik bagi kami. Karena kami adalah saksi-Mu dan yang pertama kami perlu jangkau adalah kerabat, keluarga kami, sebagaimana pengalaman Filipus dan Nathanael. Tolong kami ya Bapa dengan roh anak-Mu, dan biarlah masing-masing mereka yang bergumul datang kepadamu. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.